percobaan ini, kami menggunakan kentang sebagai model sistem biologis untuk mempelajari proses dari osmosis itu sendiri. Nah, di sini kami menggunakan kentang karena kami tahu pada kentang itu dia memiliki jaringan yang mudah untuk diamati, serta dia juga memiliki kandungan air yang cukup tinggi, sehingga perubahan volume ataupun perubahan massa akibat dari osmosis itu bisa dapat dengan mudah kami ukur. Nah, selain itu pada kentang juga dia memiliki sel-sel yang relatif cukup besar, sehingga pergerakan air melalui membran selnya itu bisa dapat dengan mudah untuk kami amati dengan jelas. Nah, untuk mempelajari pengaruh osmosis pada potongan kentang ini akan direndam dalam beberapa larutan. Yang pertama ada larutan NaCl, larutan glukosa, dan air biasa sebagai kontrol. Nah, larutan NaCl ini kan digunakan karena larutan ini merupakan solut yang sering digunakan dalam melakukan eksperimen dan juga memiliki sifat yang signifikan terhadap pergerakan air. Kemudian ada larutan glukosa. Nah, larutan glukosa sendiri merupakan larutan dengan karbohidrat yang sering ditemukan dalam berbagai sistem biologis dan memiliki sifat yang berbeda atau sifat osmotik yang berbeda dengan larutan garam. Selanjutnya ada air biasa. Nah, air biasa ini merupakan air murni yang bisa digunakan untuk membandingkan sifat antara larutan glukosa dan juga larutan NaCl terhadap pengaruh osmotik. Apakah larutan tersebut merupakan larutan hipertonik, hipotonik maupun isotonik. Ya, selanjutnya itu prosedur kerja. Prosedur kerja di sini yang kami lakukan yaitu pertama menyiapkan alat dan bahan. Dan bahan yang kita gunakan di sini yaitu kentang. Pertama kita menggunakan kentang sebanyak 1 buah. Kentang ini kemudian dipotong menjadi 3 bagian dengan ukuran masing-masing itu 1 kali 5 cm. Kemudian setelah kentang disiapkan pula larutannya. Larutan yang digunakan ini yaitu NaCl, glukosa, dan air biasa atau kontrol. Setelah larutan ini disiapkan, dimasukkanlah masing-masing kentang ke dalam gelas yang berisi larutan. Kemudian ditunggu selama 30 menit lamanya. Nah, setelah 30 menit perendaman, kemudian kentang ini dikeluarkan dan dikeringkan menggunakan tisu kering. Selanjutnya, dilihatlah perubahan yang terjadi pada masing-masing kentang. Apakah terjadi perubahan massa, tekstur, maupun ukuran dari masing-masing kentang tersebut. Nah, setelah kami melakukan percobaan ini, selanjutnya kami akan bisa mengetahui bagaimanakah pengaruh dari konsentrasi larutan yang kami gunakan, baik itu dari larutan NaCl maupun larutan glukosa terhadap proses osmosis yang terjadi pada potongan kentang yang kami gunakan di sini. Ini bisa kami lihat perbandingannya dengan membandingkannya pada kelompok kontrol, yaitu pada kentang yang kami rendam ke dalam larutan biasa atau ke dalam larutan aquades. Baru kita bisa melihatlah bagaimana perubahan yang terjadi pada kentang tersebut, apakah ada perubahan massanya, perubahan volumenya, maupun perubahan tekstur dari kentang yang sudah kami rendam tersebut. Nah, selanjutnya hasil dari perendaman kentang pada larutan-larutan. Yang pertama itu pada larutan glukosa. Nah, pada larutan glukosa ini itu memiliki tekstur yang lebih lembek karena glukosa ini itu menciptakan larutan hipertonik di luar sel kentang sehingga airnya keluar dari sel kentang ke larutan glukosa. Adapun ukurannya itu lebih menyusut karena kehilangan air dan keadaan fisiknya itu menjadi lebih keriput atau berkerut karena air telah keluar dari sel-sel kentang. Pada larutan NaCl atau garam, teksturnya itu menjadi juga lebih lembek, mirip dengan glukosa karena larutan NaCl ini juga bersifat hipertonik. Adapun ukurannya menyusut atau mengecil karena proses osmosis yang menarik air keluar dari sel kentang ke larutan NaCl. Dan keadaan fisiknya itu mengalami pengkerutan karena kehilangan air dari sel-sel kentang. Pada air biasa atau kontrol, teksturnya itu cenderung lebih keras atau tetap sama. Air ini bersifat hipotonik terhadap sel kentang, yang berarti air masuk ke dalam sel kentang. Ukurannya itu membesar atau tetap sama karena penyerapan. Keadaan fisiknya itu lebih turgid atau tegang karena sel-sel kentang ini menyerap air dan menjadi lebih kembung.